Kemudian Korea juga sama. Saya lihat, kenapa nih ini melejit ini kenapa? Saya lihat terus, saya lihat. Yang membuat mereka melejit salah satunya, ini hanya salah satu, membuat komponen-komponen digital. Sehingga perusahaan-perusahaan besar di Amerika semuanya tergantung pada dia. Butuh dia. Saya sering tanya, kenapa sih Korea melakukan itu? Saya tanya langsung ke presidennya saat itu. Kenapa? Seperti negara-negara lain senangnya mengikuti jejaknya Barat. Nah, kalau kita mengikuti, ya kita selalu di belakangnya terus. Kalau kita naik tangganya mengikuti, ya kita akan di bawahnya dia terus. Padahal kita memiliki kekuatan besar tadi yang saya sampaikan. Tidak bisa. Apalagi berangkatnya aja paling belakang, ngikuti ya di belakang terus. Ingat ini, mereka nggak mau itu. Selalu kalau pas ngomong-ngomong berdua, selalu hal seperti itu saya tanyakan. Kenapa? Dan nggak akan bisa mendahului sampai kapanpun. Oleh sebab itu, kita desain. Ini hanya satu yang saya sampaikan, tapi nanti industri kesehatan juga, industri-industri yang bidang yang lain juga. Bagaimana membangun sebuah ekosistem besar sehingga negara lain tergantung pada kita. Karena kita memiliki nikel, memiliki tembaga, memiliki boksit, memiliki tin, timah, memiliki. Dan potensi kita ini gede sekali. Mau kita lanjutkan ekspor bahan mentah. Hati-hati. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Loh, ini barang kita kok. Memang, sudah saya sampaikan kemarin kita kalah. Tapi apa kita langsung pengen, berhenti saja? Enggak. Saya sampaikan pada Menteri banding urusan nikel. Karena ini ceritanya belum rampung kalau kita berhenti. Ya, ekosistem besar yang kita impikan ini nggak akan muncul. Seperti chip, seperti komponen digital tadi. Ekosistem besar. Karena, sekali lagi, nikel itu kita reserve kita nomor 1. Timah, nomor 2. Boksit, nomor 6. Tembaga, nomor 7 dunia. Punya semuanya. Membangun ekosistem EV baterai, itu kita hanya kurang litium. Enggak punya. Saya kemarin sudah sampaikan ke Prime Minister Albanese. Australia punya litium. Kita boleh beli dong dari Australia. Terbuka, silakan. Tapi ternyata dari kita sudah ada yang punya tambang di sana. Ini strategis, benar melakukan intervensi seperti itu. Sehingga ekosistem besar yang ingin kita bangun jadi. Grafit juga sama, sintetisnya bisa kita produksi sendiri sekarang. Artinya ini sudah jadi. Yang paling sulit adalah mengintegrasikan, karena ini ada di tempat-tempat yang berbeda. Ada tembaga di
Papua, ada tembaga di Sumbawa, ada nikel di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi yang lain, ada boksit di Kalimantan Barat dan di Kepri. Mengintegrasikan ini sebuah barang yang tidak gampang, sehingga jadi sebuah ekosistem itu. Inilah yang terus saya mati-matian, ini harus jadi, karena inilah yang akan melompatkan kita, meloncati leapfrog menuju ke peradaban yang lain. Saya mati-matian untuk ini. Begitu ini jadi, saya sampaikan kepada Menko Marinvest, kepada Menteri Investasi, tidak usah kemana-mana memarketingi masalah investasi. Mereka yang akan datang ke kita. Percaya saya. Mereka yang akan datang ke kita untuk mencari, untuk beli EV baterai kita. Sehingga saya sampaikan, kita ini terbuka. Silahkan datang, partneran dengan private sector, partneran dengan BUMN, sehingga jangan sampai kita ini ditinggal. Ini kuncinya di situ tadi, di Amerika Latin. Mereka membuka investor sendirian, bertahun-tahun menikmati teknologi, nggak ada transfernya, sehingga tidak ada ketergantungan itu. Inilah yang ingin kita bangun, hanya satu ekosistem dulu. Belum nanti ekosistem yang berikut-berikutnya. Kalau ini jadi, percaya saya, perkiraan saya 2026-2027 kita sudah kelihatan lompatan ini akan kelihatan. Akan berbondong-bondong masuk industri, karena industri otomotif ke depan, baik itu sepeda motor, baik itu mobil listrik, sepeda motor listrik, mobil listrik, itu akan menggantikan mungkin lebih dari 50% dari demand dari pasar yang ada. Inilah yang harus kita tangkap. Begitu ini jadi, saya kemarin hitung-hitungan, saya hitung berapa sih? 60% mobil listrik, kendaraan listrik akan tergantung kepada EV baterai kita. 60% dari pangsa pasar yang ada di dunia. Inilah kekuatan besar kita nanti.